A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu bidzalika qadir wa bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adabu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Adab-adab di waktu antara setelah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Jadi setelah kita melakukan kegiatan ibadah dari sebelum subuh, kita bangun qiyamul lail, sholat, lalu berdoa yang semuanya telah disebutkan. Setelah itu kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita melaksanakan 2 rakaat qobliyahnya, lalu zikiran-zikirannya, lalu sholat subuhnya. Setelah itu wirid-wirid ba'da subuh yang kemarin sudah banyak disebutkan oleh pengarang. Sekarang waktunya aktivitas antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya. Ya, kalau terbitnya jam 6 berarti dari 6 sampai zuhur. Ngapain aja tuh kita? Mulai dari terbit matahari udah rapih waktu subuh sampai waktu zuhur. Kan lama itu. Nah, inilah aktivitas atau kegiatan yang idealnya dilakukan kita sebagai muslim. Fa idza tala'ati syamsu, maka tatkala terbit matahari, artinya udah habis waktu subuh. Wartafa'at qadra rumhin, dan meninggi seukuran tombak. Ya, seukuran tombak itu 2,5 meter setelah matahari terbit, atau 7 hasta di atas ufuk. Fasolli rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat yang nantinya disebut dengan sholatul isyraq. Mulai dah tuh kita sholat 2 rakaat, atau ada pendapat lain yang mengatakan sholat duha. Cuman dalam beberapa riwayat, saat itu kita melaksanakan isyraq, baru setelahnya kita baru melaksanakan sholat duha. Wadzalika, dan 2 rakaat tersebut dilakukan inda zawali waqtil karohati, ketika hilangnya waktu yang dimakruhkan lis sholati, untuk sholat. Fa innaha, maka 2 rakaat itu makruhatun, menjadi makruh, min ba'di faridatis subhi, dari setelah sholat fardu subuh, ila irtifa'i syamsi, sampai meningginya matahari.
Kalau kita mau melakukan sholat isyraq jangan pas bener terbit matahari. Nah, sekarang subuh itu habisnya 5:30 kurang. Jadi kalau orang sholat subuh 5:30 disangka masih subuh, nah itu bukan subuh lagi tuh, subuh duha, karena udah rapi subuhnya. Ya, dianggap sama aja kali tanggalan. Biasanya memang 5:30 masih waktu biasanya. Kalau yang subuhnya rada maju, sekarang jam 4:03, 4:04 dah azan, artinya makin mundur. Ini main samain aja, aneh sih subuh 5:30 dah tiap hari 5:30, kan berubah waktu, nggak sama terus. Nah, hati-hati tuh, perlu dicek-cek juga waktu subuh kapan masuk, kapan ya dia keluar. Nah, kalau umpama sudah selesai waktu subuh, artinya kan matahari terbit. Jangan langsung bener, tungguin bang 10-15 menit dah, 10 menit untuk sholat isyraq. Nah, setelah itu baru nanti kita menunggu sedikit lagi untuk sholat duha. Nah, itu yang pertamanya, aktivitas pertama setelah terbitnya matahari. Fa'idha abhan naharu, maka apabila telah nampak siang, wa madha minhu, dan telah berlaru dari nahar itu, qaribun min rub'ihi, mendekati seperempatnya, fasalli salatad duha, maka salatlah engkau salat duha, arba'an, 4 rakaat, au sittan, atau 6 rakaat, au samaniyatan, atau 8 rakaat, masna dibuat 2 rakaat 2 rakaat, enggak langsung 6, enggak langsung 8, man dibuat 4 kali, 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat sampai 8. Ya, mau buat 2 rakaat doang ya enggak apa-apa, yang penting kita lakukan. Buat 4 rakaat enggak apa-apa. Ya, baca dah tuh surat yang pertama, rakaat pertama wasyamsi, nanti rakaat kedua wadduha. Kalau kita mencukupkan 2 rakaat doang. Tapi kalau kita mau melanjutkan, ya, maka yang selanjutnya al-kafirun, ya, dengan kulhu. Nah, itu cara sholat duha diantaranya demikian. Berapa saja bebas. Kalau memang kita kuat 8 silakan. Kalau kita kuatnya 2 silakan. Yang penting kita usahakan jangan ditinggalkan itu duha. Di mana aja. Kalau lagi di kantor, lagi di kerjaan, umpama ya, bisa nyuri-nyuri waktu, ya mending duha dah. Ya, 2 rakaat, 4 rakaat. Di pasar lagi dagang, umpama masih belum ya ada pembeli, ya kita ke musolah dulu, gelar di situ, gak apa-apa. Habis itu baca sholawat, dagang kagak laku, sholawat dapat 10.000 masih lumayan juga tuh. Ini hari nggak ada yang beli, man aneh sih sholawat dapat mulu. Ya bisa jadi lu ke pasar emang disuruh buat sholawat kali, bukan buat dagang. Makomnya udah bukan kasab, berarti emang disuruh di rumah aja lagi, jangan-jangan. Ya nggak apa-apa. Bisa jadi nanti dirapel tuh rezekinya. Senin nggak ada yang beli, Selasa nggak ada yang beli, tapi dia sholawat aja. Pas hari Minggu diborong semuanya, hampir dia-dianya mau dibeli juga. Wah, Masya Allah, emang kalau kita udah husnuzan sama Allah, tenang aja. Nah, jadi jangan ditinggal, kalau bisa itu dilakukan biar sedikit. Faqad nuqilat hadhil a'dadu, maka sungguh dikutip bilangan-bilangan rakaat itu 2 sampai 8, kulluha keseluruhannya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu khairun kulluha, dan salat itu baik seluruhnya. Faman syaa, maka siapa saja yang ingin, falyastakfir, maka hendaklah dia perbanyak. Silakan mau 8 habis gitu dia tambahin lagi apa ya, salat mutlak, salat istikharah, silakan kalau memang dia inginkan. Wa man syaa, dan siapa saja yang ingin, falyastaqlil, maka dia sedikitkan. Umpama ada urusan yang memang lagi ada kerjaan,
Ya, alhamdulillah 2 rakaat dapat. Nah itu dikerjakan juga. Nah, jangan sampai seminggu nggak ada duhanya, sebulan nggak ada duhanya. Nah, itu ditakutkan meremehkan hal yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang tua kita dulu itu dari subuh kagak bangun tuh, terbangun-bangun jam 9. Ya, waktunya setelah 2 baru rapi. Ya, anaknya minta jajan, jajan, dia nggak keluar kamar. Nanti jajannya dititipin sama temen dia yang masuk siang. Tuh, ada orang tuanya begitu. Jadi dia jalan pagi jam 6, tuh dia nggak salim tuh sama ibunya. Dia ketok-ketok pintunya, emang belum rapi ibadahnya. Tiap hari begitu. Nah nanti temennya yang waktu siang jalan tuh dititipin, dikasih ke anak saya. Ya, begitu dulu riadohnya orang tua. Kayaknya jadi ulama besar. Bang ibunya tuh ahli zikir, ahli wirid. Mulai dari malam tuh, dari sebelum subuh dia tahajud, dia apa. Itu bangunnya jam 9 pagi tuh, bangun dari sejadahnya. Emang ahli wirid, emang orang tuanya itu riadoh luar biasa. Ya, ada gitu begitu. Ini senganem udah nyari nasi uduk aja. Begitu deh. Dia pernah ketemu anaknya kalau sekolah. Ya, anaknya rada, wah ini orang tua tuh, tapi dia jalani aja. Ya. Jadi kalau kita pengen punya anak-anak yang ahli riyadhah, orang tuanya riyadhah juga. Kita pengen punya anak-anak ahli ilmu, ya orang tuanya rajin ngaji juga. Kita pengen anak-anak rajin ibadah, rajin nuntut ilmu. Ini mancing mulu lagi ya, lihatnya megang joran mulu babanya. Menyuruhnya nyuruh ngaji mulu, mana asal maghrib baru pulang mancing, nih bagaimana? Ya harus sejalan dong. Ya, itu pengen anak kita ahli ibadah, ibunya ya ibadah juga biar kuat, kan dilihat sama anaknya. Masya Allah. Itu jadi inget-ingetan tuh sampai dia tua. Ya nggak apa-apa kalau sekali-kali mancing, kalau tiap hari ya repot juga. Pengennya anaknya ahli ilmu, dilihatnya megang joran mulu, ya repot. Falaisa baina tulu'i syamsi, maka tidaklah di antara terbitnya matahari wazawali dan tergelincirnya matahari. Di antara waktu itu tuh rotibatun, satu ketetapan, illa hadhihi sholawati, kecuali sholat ini, ya duha dah. Karena antara terbit matahari sampai tergelincir sampai zuhur di waktu kosong. Orang ahli ibadah tuh galau dia. Nih ibadah apa ya? Karena zuhur masih lama. Duha, diwirid. Di kantornya, di kamarnya aja tuh kantornya. Aneh sih nggak bisa kayak orang-orang kerja pagi, jalan, dagang. Memang setiap orang punya takdirnya masing-masing. Ini bisa begini aja, ngaji aja. Mandi buat perjanjian sama Allah. Ya Allah, saya ngaji begini, ya saya riyadhah, saya mujahadah. Datangkan rizki kepada saya dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Dapat aja. Kagak keluar kayak kita. Ya, kalau kita jangan diikutin dah. Ya, ntar takut begitu kagak dapat Allah lagi disalahin. Ya, dia begitu perjanjian. Abis ngomong begitu ya ibadahnya bener, riyadhahnya banyak. Bener dikata ngaji aja, emang ngaji doang kerjaannya. Man ada muahadah, mubayaah. Begitu doanya, nggak panjang-panjang. Sehingga kayak orang-orang yang kalau pagi ke kantor kayak seragam, bawa dagangan, emang kagak bakat. Ya, saya bisanya man ngaji doang. Tapi benar, saya ngaji, saya nuntut ilmu benar dengan riyadhah saya. Tolong datangkan rezeki kepada saya dari arah mana aja. Bukan datang lagi di Uber, ngerti di Uber? Sampai ditolak tuh nggak bisa, saking di Ubernya. Dia ogah, cuman di Uber terus, selalu dah datang dah, sampai begitu. Nah itu siddiqin, ya orang benar-benar siddiq. Nah, kita jangan ikutin dah. Nah besok dicari nama bos nih kemana nggak datang nih. Nah, belum ya, ada orang-orang yang memang mendapatkan makom seperti itu. Fama fadala minha min awqatika, maka
adapun waktu yang lebih darimu, falaka fihi arba'u halatin, maka bagimu di dalamnya 4 keadaan. Umpama kita sudah melaksanakan itu duha, masih ada lebihnya nih sampai zuhur, kan kosong tuh. Umpama dari jam 8 udah rapi, duhanya udah, wiridnya, doanya udah. Ini dari jam 8 sampai jam 12 ngapain ya? Nih 4 kegiatan atau aktivitas yang idealnya dilakukan bagi kita. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, wahyal afdalu, dan ini yang paling utamanya yang kita isi dari setelah duha sampai zuhur. Antasrifahu fi talabil ilmin nafi'i, engkau mendayagunakan itu waktu di dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Ayin nafi'i fid din, ilmu yang bermanfaat di dalam agama. Dunal fudulil ladzi akabban nasu alaihi, bukan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Alladzi akabban nasu alaihi, yang mana orang-orang melazimkan atas ilmu fudul itu yang kagak manfaat. Wasammauhu ilman, namun mereka menamainya sebagai ilmu. Ilmu sihir, ilmu nujum, itu termasuk ilmu fudul. Yang disarankan di sini, kalau memang masih ada waktu lebih, ya, dari terbit matahari sampai zuhur, kamu pakai itu waktu buat nuntut ilmu. Ya, kalau emang kamu orang yang bisa mengarang kitab, karang kitab. Ya, para ulama tuh habis itu ngarang kitab sampai zuhur. Ya, Syekh Nawawi itu ngarang banyakkan pagi sampai siang. Ya, sebab itu waktunya dia untuk ilmu, ya sesuai ini dah. Kalau kamu mengajar. Kalau kamu ahli fatwa silahkan berfatwa. Kalau kamu masih penuntut ilmu, ya ngaji pada waktu itu. Wal ilmun nafi'u, dan adapun ilmu yang bermanfaat, ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, adalah ilmu yang bertambah takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yazidu fi basiratika, dan menambah di dalam mata hatimu, bi'uyubi nafsika, dengan aib-aib dirimu. Wa yazidu fi ma'rifatika, dan menambah pengetahuanmu, bi'ibadati rabbika, dengan ibadah kepada Tuhanmu. Wa yuqallilu min raghbatika fid dunya, dan mengurangi rasa sukamu terhadap dunia. Wa yazidu fi raghbatika fil akhirati, dan menambah kecintaanmu terhadap akhirat. Kita cari ilmu yang seperti itu, yang bermanfaat bagi kita. Apa tanda ilmu bermanfaat? Ya tadi, yang pertama, ziyadatul khaufi minallah, bertambah takut kita kepada Allah sebab kita mempelajari ilmu itu. Tanda yang kedua, ziyadatul basirah, tambah tahu aib kita, kekurangan kita, bukan orang lain. Justru tambah kita tawabu, tambah kita merasa kurang, tambah kita merasa buruk, tidak ada apa-apanya dalam beribadah. Yang ketiga itu tandanya ziyadatul ma'rifah, tambah pengetahuan kita untuk beribadah kepada Allah. Oh, ternyata sholat banyak banget ya ilmunya, mulai dari niat sampai salam isinya ilmu semua itu. Bagaimana niat yang benar, bagaimana takbiratul ihram yang benar, tambah lagi kualitas ilmu sholat kita. Yang keempat, ziyadatur rogbati fil akhirah, tambah cinta dengan akhirat, yang ada dalam pikirannya bagaimana nanti di akhirat dia selamat, begitupun di dunia dia selamat dengan memperbanyak taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah begitu, maka ilmunya manfaat. Wa yaftahu basirataka, dan ilmu itu membuka kepada mata hatimu, bi'afati a'malika, dengan kerusakan-kerusakan amalmu, hatta tahtariza minha, sehingga mu terjaga dari kerusakan itu.
wa yutalli'uka ala makaidi syaitan, dan ilmu itu akan memperlihatkanmu terhadap tipu muslihatnya setan, wa wurudihi, dan tipu dayanya, wa kaifiyati talbisihi, dan tata cara setan menyamarkannya, ala ulama isu'i, kepada ulama yang buruk. Jadi dia paham, oh ternyata begini permainan setan ya. Dia tahu ilmunya, tapi dia bisa menghindarkannya. Hatta arradahum, sehingga setan mengarahkan mereka tuh ulama su limaktillahi, terhadap kebencian Allah Ta'ala, wa sukhtihi, dan kemurkaannya. Haitsu ishtarawid dunya biddin, di mana mereka menjual dunia dengan agamanya. Dia bisa agama cuman ditukar dengan dunia. Wattakhadul ilma, dan dia jadikan ulama su itu ilmunya zari'atan, perantara, wa wasilatan, dan media, ila akhzi amwali salatin, untuk mengambil harta-harta para penguasa, wa akli amwalil auqafi wal yatama, dan untuk makan harta-harta wakaf dan harta anak yatim, wal masakin, dan juga harta orang miskin. Dijadikan ilmu itu sebagai alat dia untuk mengambil ya, keindahan-keindahan dunia yang sementara. Dipaham, tapi karena dia nggak mengerti ilmu yang manfaat, terjerumuslah dia terhadap ya, kedangkalan daripada ya, perbuatan-perbuatannya, sehingga nggak menguntungkan sama sekali. Wasarafu himmatahum, dan memalingkan himmah mereka, ulama su itu. Setan memalingkan cita-citanya, semangatnya ulama su itu, tula naharihim, di sepanjang hari mereka, ila talabil jahi, bagaimana mencari pangkat, wal manzilati, dan kedudukan, fi qulubil khalqi, di hatinya para makhluk. Gimana biar caranya dapat pangkat, banyak pengikut, itu aja yang dipikirin tiap hari. Wa tarrahum zalika, dan setan membawa mereka ulama su itu ilal muraati, kepada sikap riya, wal mumarati, dan perdebatan, wal munaqashati, dan kritik, fil kalami, di dalam perkataan, wal mubahati, dan membangga-banggakan dirinya, wal iyazubillah. Nah, maka dengan ilmu yang manfaat bisa ngerem. Apa sih yang dicari? Allah menitipkan ilmu kepada dia, apakah untuk meraup keuntungan dunia, apakah untuk mencari popularitas, apalagi zaman penuh fitnah seperti ini, yang dimana satu kesalahan saja bisa merembet ke banyak hal ya, meskipun yang melakukan itu nantinya bukan orang yang berbuat salah, tapi dia sebagai contohnya, waliyazubillah. Nah, maka penuh kehati-hatian para ulama yang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian diamanahi untuk mengajak orang kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada majelisnya, bukan kepada golongannya, bukan kepada benderanya. Kalian dititipkan ilmu untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka yang demikian harus terus disadari. Sering dikatakan para ulama, jangankan ngomong, diem aja diperhatiin orang. Belum ngomong, diemnya aja itu diperhatiin orang ya, bagaimana dia gerak-geriknya, belum ngomong apalagi ngomong ya, maka lisanul hal ablagh min lisanil aqwal. Keadaan seseorang itu lebih dahsyat lagi pelajarannya dari perkataan-perkataan. Itu penting untuk disadari secara bersama. Wa hadzal fannu minal ilmin nafi', dan ilmu macam ini yang bermanfaat, qad jama'nahu, sungguh telah kami kumpulkan, kata pengarang, fi kitab Ihya Ulumiddin, di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Kalau kamu mau memperluas
cakupannya silahkan buka Ihya Ulumuddin. Punya kitabnya? Punya? Alhamdulillah kalau punya. Nah, dikatakan man lam yaqra'il Ihya falaisa minal ahya. Orang yang belum membaca Ihya maka sebenarnya nggak pantas buat hidup. Ini mubalaghah aja. Saking pentingnya itu kitab Ihya Ulumuddin. Punya. Ya HP jutaan mampu kita beli. Ya, Ihya beli. Kan saya nggak bisa bacanya. Emang siapa yang suruh baca? Taruh aja di rumah. Umpama kita nggak mampu, mudah-mudahan keturunan kita nanti mampu, kan begitu. Tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali dipersiapkan sebabnya. Ma qaddarallahu syai'an illa wa hayya'a asbabah. Nah, kita pengen punya keturunan yang alim. Kita sebagai orang tua siapkan modalnya. Beli kitab, kan dilihat. Nah, kalau kita lihat kitab-kitab mungkong kita tuh, Masya Allah, dulu ngajinya syuduru zahab, tinggi juga ya. Padahal belum tentu dia ngaji. Bisa jadi mandi beli doang. Tapi di situ kita himmahnya ada. Oh, kalau ngkong kita ngajinya sampai syudzuru zahab, berarti kita harus punya lebih. Biasanya kalau kita ngubek-ngubek kerak-kerak orang tuh ada tuh kitab-kitab zaman dulu. Ya, masih tulisan-tulisan zaman dulu. Wah, dilihat lagi ini kitab apa nih ya? Masya Allah tinggi juga. Udah ngaji Talkhisul Miftah. Ini dulu siapa yang ngaji hari nih? Ya, belum tentu dia ngaji sebenarnya, man beli doang. Tapi karena kita keturunan yang lihat begitu, ada himmah tuh. Oh berarti ngkong-ngkong kita orangnya demen ngaji dulu ya. Ya, maka timbul keinginan ngaji juga begitu. Nanti keturunan kita juga ngelihat. Dulu ayah saya kitabnya banyak juga. Ya, belum tentu dibaca semua, dibeli doang. Tapi sebagai keturunan bangga tuh girang. Alhamdulillah peninggalannya ada kitab-kitab, kan begitu. Nah, semangat di dia nanti ngajinya. Ya, jangan yang ditinggalin yang cepat rusak mulu. Tapi begitu. Kitab kita beli, taruh aja. Buat nakut-nakutin tamu. Gede juga nih, ya Allah, mana suruh beli doang padahal kan tamu hilang kanker juga bacanya. Hingga apa-apa ya. Itu namanya jajanan awet ya, biar kita nggak bisa baca, mudah-mudahan keturunan kita jadi pada orang alim semuanya ya, sebab ada pancingan, itu kan pancingan namanya ya, dia ngelihat orang tuanya demen beli kitab ya, sehingga timbul roghbah, keinginan ya, fi iktsari thalabil ilm. Fa'in kunta min ahlihi, maka apabila engkau termasuk dari orang ahli ilmu, fahassilhu, pelajarin itu ilmu, wa'amal bihi, dan amalin. Thumma 'allimhu, kemudian ajarkan ilmu itu, wad'u ilaihi, dan ajak orang untuk mengamalkan ilmu tersebut. Faman 'alima dzalika, maka orang yang mengetahui ilmu bermanfaat itu, wa 'amila bihi, dan mengamalkannya, thumma da'a ilaihi, kemudian dia mengajak orang kepada ilmu itu, fadzalika yud'a aziman, maka dia dijadikan orang yang agung, dipanggil sebagai orang yang besar, fi malakutis samawati, di kerajaan langit, bi syahadati Isa alaihi salam, dengan persaksian Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa pernah berkata, man alima wa amila wa 'allama fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawat. Orang yang udah tahu ilmu, udah ngamalin, lalu ngajarin orang, niscaya di kerajaan langit disebut-sebut itu orang sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayak nggak ada ruginya orang berilmu ya, biarpun umpama di sini ya yang ngaji 1, 2, begitu ngantuk semua lagi ya, dia doang yang semangat, kan guru gitu ya, ada nih jalan-jalan ya, ntar malam saya ngajar, muridnya jalan-jalan semua, dipikirin tuh muridnya ya, dia ditinggal. Ya ngaji orang tua ya, biarin begitu, nanti ya di malakutis samawat itu namanya harum tuh di tengah-tengah malaikat ya. Makanya guru yang ikhlas adalah guru yang tidak melihat siapa yang datang dan berapa jumlah. Maksudnya bukan dia melihat, dia merhatiin, hatinya sama, yang datang 1 sama 1000 orang hatinya sama, itu ikhlas namanya. Kalau yang datang 1 ngajarnya males
ya, ogah-ogahan, yang datang banyak, wah kayak gamis, kayak imamah, ya itu ada syai sesuatu. Tapi yang namanya guru ikhlas, ya tidak melihat sesuatu itu sebagai pencapaian, yang dilihat di hadapannya Allah. Hatta setengah orang, ada nggak orang setengah doang? Ya ini mubahalah aja. Tapi kalau orang yang ikhlas tetap diajarin, ya, sehingga benar-benar itu dia memiliki keagungan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab. Iya, situ. Fa idza faragta min dzalika kullihi